Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah hazakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang begitu banyak pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat diberikannya hidayah taufik untuk bisa melakukan salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Al-ikhwah hazakumullah. Di antara bentuk keimanan terhadap hari akhir, yaitu kita beriman bahwasanya seluruh manusia setelah Allah bangkitkan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan wuratan gurla." Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, dan belum disunat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah mendekatkan matahari 1 mil dan manusia terendam dengan keringatnya tergantung dengan amalan mereka. Ada yang semata kaki, sebetis, seperut, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya tergantung amalan mereka di muka bumi. Dan jemaah sekalian, manusia tidaklah Allah akan masukkan mereka ke dalam surga atau neraka sebelum mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatannya di muka bumi. Dan banyak yang akan Allah tanyakan pada kita, dan yang paling utama tentang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang itibanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka, dirikanlah mereka, sungguhnya mereka akan ditanya. Kita yakin bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan ada 4 pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita, dan ini sebagai muhasabah, introspeksi diri terhadap kita, terhadap amalan telah kita lakukan di muka bumi ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di padang mahsyar sampai mereka ditanya tentang 4 hal. Yang pertama ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, sudahkah ia amalkan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan atau ia belanjakan. Dan tentang jasadnya, tentang tubuhnya, kekuatannya, lelah dan letihnya untuk apa ia habiskan.
Jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama yang Allah kelak akan tanyakan pada kita yaitu tentang umur kita habiskan untuk apa? Umur yang kita jalani mulai dari kita akil balik sampai sekarang, untuk apa kita habiskan? Apakah kita habiskan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kita habiskan waktu kita untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita introspeksi diri. Dari perjalanan hidup yang telah kita jalani, mana yang lebih banyak kita timbang? Dan saking pentingnya waktu ini, Allah taala bersumpah dengan waktu. Gimana Allah taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu asar atau demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali mereka yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Maka kita berusaha dari waktu yang telah Allah berikan, kita isi dengan amal saleh. Kita laksanakan sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya. Kita juga lakukan zikir pagi dan petang. Kemudian kita makan dan minum, kita niatkan untuk menegakkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah, kita niatkan untuk memenuhi kewajiban kita, memberikan kehidupan pada anak dan istri kita, dan yang lainnya dari amal-amal saleh yang bisa kita lakukan demi mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan banyak waktu ini yang kita terbuang di zaman sekarang ini. Berapa banyak waktu kita habiskan di depan gadget kita atau laptop kita dan yang lainnya. Maka kita berusaha mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, karena kelak akan Allah tanyakan pada hari kiamat. Yang kedua, jemaah sekalian, yang Allah akan tanyakan pada kita tentang ilmu. Sudahkah kita amalkan? Di sini ada petunjuk, ada dalil bahwasanya kaum muslimin diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita wajib pelajari agama kita. Kita pelajari tentang rukun iman. Kita pelajari tentang rukun Islam, tentang muamalah dan yang lainnya, tentang akhlakul karimah. Kita berusaha pelajari agar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh berada di atas kebodohan. Kemudian tidak cukup dari kita belajar saja, tapi kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita pelajari tentang tauhidullah, maka kita berusaha untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Kita juga mempelajari hal-hal yang Allah wajibkan, maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang Allah wajibkan dari sholat 5 waktu dan yang lainnya dari hal yang Allah fardukan pada kita. Kita juga pelajari tentang keutamaan-keutamaan ibadah sunnah, maka kita juga berusaha untuk mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang dapat mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, bahwasanya manusia itu Allah masukkan ke dalam surga dengan sebab apa yang mereka amalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang kami wariskan dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Bukan dengan sebab apa yang mereka ketahui, tapi dengan sebab apa yang mereka amalkan. Yang ketiga, jamaah sekalian, yang kelak Allah akan tanyakan pada kita, yaitu tentang harta kita. Dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Maka kita muhasabah diri kita. Dari harta yang kita peroleh selama ini, apakah kita cari dari jalan-jalan yang haram, seperti dengan cara menipu, menzolimi orang lain, main judi, transaksi riba, kita berdagang dengan penuh penipuan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kita introspeksi lagi dari harta yang telah kita peroleh, apakah kita peroleh dari cara-cara yang Allah halalkan, atau justru sebaliknya kita peroleh dengan cara yang Allah haramkan. Karena jamaah sekalian, tubuh yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang lebih berhak untuk membakarnya. Kata Rasulullah SAW, "Kullu lahmin nabatan min suhtin fannaru awla bih." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram,
maka neraka yang lebih layak untuk membakarnya. Maka kita introspeksi lagi, kita perbaiki lagi. Apabila sekarang kita masih melakukan atau mencari nafkah dari cara-cara yang Allah haramkan, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita cari kerjaan yang Allah halalkan. Yang Allah halalkan banyak. Yang Allah halalkan banyak. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang keempat, yang akan Allah tanyakan pada kita yaitu tentang tubuh kita, tentang sehat kita digunakan untuk apa? Apakah kita gunakan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan qiyamul lail, dengan melakukan ibadah umrah, dengan melakukan ibadah haji, atau kita berjalan untuk memenuhi hajat saudara kita dan yang lainnya dari hal-hal yang bermanfaat yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya tubuh kita habiskan dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan bergadang, dengan berolahraga yang berlebihan, jalan-jalan yang tidak bermanfaat dan yang lainnya yang menyebabkan badan kita capek di atas hal-hal yang tidak bermanfaat. Semuanya akan Allah tanya. Inilah 4 hal jamaah sekalian yang kelak Allah akan tanyakan pada kita, yaitu yang pertama tentang umur kita, yang kedua tentang ilmu kita, yang ketiga tentang harta kita, dan yang keempat tentang tubuh kita. Apakah kita habiskan atau lemah letih dan letihnya kita habiskan di atas taatan atau yang lainnya. Berkaitan dengan nikmat badan ini disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, terkalahkan dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka kita berusaha menggunakan waktu sehat kita untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu yang Allah berikan kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sidang Jumat hormati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui 4 pertanyaan yang kelak Allah akan tanyakan pada kita di hari kiamat, maka kita berusaha mengisi seluruh hidup kita dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita isi dengan dosa dan maksiat dan kita tidak bertobat padanya, maka kelak akan menjadi penyesalan bagi kita di yaumul akhir. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 30, Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari setiap jiwa mendapati setiap amal kebaikannya, dia lihatnya, dia dapati, dan dia berharap pahala dari amal kebaikan tersebut. Dan juga setiap jiwa akan melihat perbuatan buruknya pada hari kiamat, dan dia berangan-angan agar antara dia dan amal buruknya itu ada jarak yang sangat jauh, saking takutnya, saking sedihnya akibat dosa dan maksiat yang dilakukan di muka bumi ini. Maka kita berusaha jemaah sekalian untuk bermuhasabah sebelum Allah kumpulkan kita di yaumul akhir. Bagaimana perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di muka bumi ini sebelum kalian dihisab di yaumil akhir. Akhirnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa mengisi sisa umur kita dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah dan kemudahan kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang telah kita lewatkan dan amal yang telah kita lewatkan serta lelah dan letih kita yang kita lewatkan, yang kita isi dengan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar tatkala mendapatkan musibah, dan senantiasa bertobat dan beristighfar pada saat jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.